Sebelumnya kita harus tahu siapa Abdurrahman bin Auf. Orang yang dipilih oleh Allah kemudahan dalam urusan bisnis. Jadi datang ke Madinah. Datang ke Madinah, beliau adalah orang muhajirin. Datang ke Madinah, bersahabat dengan salah satu orang ahli Madinah. Dan di saat seperti itu, ia mau dikasih duit oleh orang ahli Madinah itu. Ada orang ahli Madinah mau ngasih duit. Ternyata tidak mau. Saya tidak memilih duit. Pinjemi aku duit, aku pinjemi saya uang. Tunjukkan pasar mana, saya akan berdagang di pasar. Orang mulia itu. Akhirnya dipinjami dan berdagang di pasar. Dan ternyata menjadi orang yang sangat kaya. Jadi tangannya itu tangan berkah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau berkata, kalau seandainya aku membalikkan bongkahan batu, pasti aku temukan di bawahnya itu emas sama perak. Maksudnya apa? Begitu mudahnya cari duit. Kalau ada barang dagangan datang miliknya Abdurrahman bin Auf itu 700 onta, 1.500 onta. Jadi orang kaya. Suatu ketika Nabi berkata kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman bin Auf, nanti engkau akan masuk surga itu dalam keadaan tuh tertatih-tatih. Yang lain lari kenceng, kamu tertatih-tatih. Kenapa ya Rasulullah? Duniamu kebanyakan. Dunianya bah. Jadi orang kaya itu jalannya lambat. Hei orang kaya, jalan lambat. Akhirnya saya terima. Tapi aku pengen cepat. Lepaskan hartamu. Setelah itu beliau jadi orang ahli sedekah. Sedekah nggak melarat-marat. Setelah itu apa? Dikatakan engkau paling cepat menuju surga dengan hartamu. Tapi tetap tidak melarat. Karena apa? Jatah sudah. Padahal kalau sumbangannya juga tetap banyak. Sumbangannya banyak, disumbangin tetap saja. Sumbangin tetap saja. Dibantu untuk dakwah. Kalau wasiat untuk jihad berapa ratus dinar, berapa ribu dinar. Itu terus wasiat-wasiat untuk perjuangan. Tapi tetap saja perdagangannya tetaplah lancar. Karena kekayaan itu sudah jatah. Nggak ada orang melarat gara-gara sedekah. Kalau orang itu tiba-tiba sedekah jadi melarat, bukan karena sedekahnya. Memang hari itu harus melarat dia. Biarpun nggak sedekah juga melarat. Banyak orang melarat, orang pelit melarat. Ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tetap saja kaya. Luar biasa, tetap saja kaya. Sehingga termasuk tergolong sahabat Nabi yang kaya. Beliau diuji oleh Allah dengan penyakit. Beliau gatal, ada gatal. Sehingga termasuk orang yang boleh pakai sutra yang beliau itu. Karena ada gatal dia. Dan di dalam perang beliau sering berperang. Sampai salah satu perangan di perang Uhud itu beliau kakinya itu kena lawan sampai pincang sampai masa tuanya itu, pincang. Kemudian gerahamnya juga jatuh. Kena pukul lawan sampai tutur katanya itu berubah. Huruf-hurufnya tidak sempurna. Demi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaya raya sampai meninggal kaya raya. Tidak pernah kurang. Tapi paling cepatnya orang menuju surga dengan kekayaannya. Setelah dibilang paling lambat, ketakutannya. Menjadi dermawan luar biasa. Nah, ini kisahnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf hari ini, yang kencang masuk surga. Kalau orang fakir cukup dengan sabar, cepat masuk surga. Tapi sudah fakir nggak sabar, sengsara tuh nasib tuh. Nah, enakan sabar apa enakan sedekah? Yang bener. Ibu dapat duit 1 miliar, berapa kasihkan pondok? Mikir. Belum dapat, baru pura-pura. Mikir 200 Bu ya. Dikit banget. Nah, 300 buat modal mikir, belum dikasih. Baik. Semuanya sudah jatah juga. Ada orang diberi oleh Allah kesabaran, akan meluncur masuk surga dengan cepat dia, dengan kefakirannya. Ternyata orang kaya pun demikian. Dhahaba ahli dusur bil ujur. Para sahabat Nabi itu pada ngadu ke Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya kalau masuk surga dengan kekayaannya. Memang betul, orang kaya dengan kekayaannya bil ujur, dengan sedekah bisa membantu fakir, buat pondok. Orang
Ternyata orang fakir pun bisa dengan berzikir, istiqomah, menjaga dari yang haram. Sudah fakir menjaga dari yang haram, sama nanti akhirnya Allah Maha Kasih. Nah ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, lihat, namanya Mus'ab ibn Umair itu orang fakir. Dan ini tawaduknya Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf itu termasuk minal asyrati al-mubasysyirina bil jannati, termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah kalau mereka itu ahli surga. Allah. Diberi kabar gembira kalau beliau adalah termasuk ahli surga. Di antara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah termasuk ahli surga. Tapi tawaduknya beliau mengatakan, Mus'ab khairun minni, Mus'ab bin Umair khairun minni, Mus'ab lebih bagus dariku. Padahal tidak. Dari pandangan orang lain, Sayyidina Abdurrahman bin Auf lebih bagus daripada Mus'ab bin Umair. Tapi beliau bertawaduk, Mus'ab bin Umair lebih bagus dariku, nak. Allah ngomong kepada anaknya. Tapi ingat nak, waktu dia mati, dia tidak punya kain untuk menutupi dirinya, nggak ada kain untuk mengkafaninya. Sampai kain kafannya itu adalah tidak cukup, sehingga kalau digunakan untuk menutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah untuk menutup kaki, kepalanya kelihatan. Kemudian kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busitalana." Kemudian kau lihat nak, busitalana, Allah hamparkan untuk kita, lihat. Minat dunya ma busit. Lihat, Allah berikan kepada kita dunia. Kalau kita punya kain lembaran, puluhan ribu lembar, untuk membungkus ribuan orang pun bisa. Tapi Mus'ab, orang yang lebih bagus dariku ternyata, untuk menutup jasadnya saja tidak punya kain. Tapi kita nak, kita diberi oleh Allah kekayaan. U'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi oleh Allah kekayaan, lihat seperti Allah berikan kepada kita nih, kau lihat nak. Kekayaan Allah berikan kepada kita. Kemudian apa kata beliau? Ini loh indahnya orang kaya yang ahli surga. Qad khashina, aku takut nak, antakuna hasanatuna ujjilat lana. Aku takut nak, jika ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadaku sudah didahulukan di dunia, kemudian di akhirat sudah tidak mendapatkan kebaikan lagi. Takut. Thumma ja'ala yabki hatta yatarakat ta'ama, hatta tarakat ta'ama. Kemudian beliau menangis lalu meninggalkan makan, tidak jadi makan. Karena ingat, takut bahwasanya ternyata kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini adalah bukan muqaddimah, adalah kenikmatan yang didahulukan, sehingga di akhirat tidak dapat lagi kenikmatan tersebut.